Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Sem, dimanapun berada. Jumpa lagi kita di podcast Bang Sem. Setelah beberapa hari ini kita libur dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan berita terkait dengan libur Nataru yang dibatalkan untuk status PPKM level 3 oleh pemerintah. Di mana untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 yang saat ini sudah mulai melandai, sebelumnya pemerintah mengeluarkan status PPKM level 3 untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan dari kebijakan itu, maka muncullah berbagai macam kebijakan di Dinas Pendidikan yang memang mengatur secara langsung kegiatan yang ada di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Baik, sahabat, ini ada berita dengan judul PPKM level 3 Natura batal, nasib libur akhir semester ganjil bagaimana? Nah, ini di Detik Edu. Saya bacakan. Kebijakan pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 dibatalkan. Keputusan tersebut disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam keterangan tertulis Senin tanggal 6 Desember 2021 kemarin. Kebijakan terbaru ini dilatar belakangi oleh kondisi kasus COVID-19 yang mengalami tren penurunan kasus aktif dan kasus harian yang stabil di bawah angka 400 kasus. Selain itu, berdasarkan asesmen per 4 Desember 2021, hanya 9,4% dari total kabupaten atau kota di Jawa Bali yang tersisa di level 3 atau 12 kabupaten kota saja. Kemudian, lebih lanjut, percepatan vaksinasi dan perkuatan testing, kemudian tracking dan treatment atau 3T, juga menjadi pertimbangan batalnya kebijakan PPKM level 3. Kemudian, sahabat, ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau biasa disebut juga Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kebijakan PPKM di masa Nataru akan dibuat lebih seimbang. Meski demikian, syarat perjalanan akan tetap diperketat. Kebijakan PPKM di masa Nataru atau Natal dan Tahun Baru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracking yang tetap digencarkan, ucap Menko Luhut dalam siaran persnya. Lantas, bagaimana nasib libur semester ganjil anak sekolah? Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa kebijakan ini berimbas pula kepada kegiatan yang ada di sekolah. Dalam keterangan tertulis yang berjudul Penanganan Pandemi Makin Terkendali, pemerintah seimbangkan aturan menjelang Nataru. Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan perlakuan yang sama di seluruh wilayah Indonesia jelang libur Nataru 2022. Mungkin 2021-22 ini ya. Sebagaimana tindak lanjutnya, pemerintah rencananya akan mengeluarkan revisi Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri dan surat edaran terkait. Merujuk pada surat edaran terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang biasa disebut Kemendikbudristek, yakni surat edaran nomor 29 tahun 2021 tertanggal 1 Desember 2021 lalu, libur anak sekolah pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 akan ditiadakan. Pembagian rapot semester ganjil akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Didik Wardaya menjelaskan
dengan adanya perubahan PPKM level 3 Nataru, tentu akan ada perubahan kebijakan terkait dengan libur sekolah. Kebijakan terima rapot pada Januari pun bisa kembali seperti semula pada Desember ini. Tapi, bagaimana dengan kebijakan pusat? Yang jelas kami siap melaksanakan, kata Didik kepada wartawan, Selasa 7 Desember 2021. Didik menambahkan, jika kebijakan kembali seperti semula, otomatis akan ada libur semester. Tapi, anak-anak harus tetap di rumah. Tidak boleh melakukan mobilitas, itu yang paling penting. Meski ada PPKM level 3, Nataru atau tidak, katanya. Nah, demikian sahabat, berita yang ditulis di Detik Edu, ini per Selasa 7 Desember 2021. Kemudian ada juga berita yang sama terkait dengan libur Nataru. Ini yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita bacakan beritanya ya. Ini dimuat di PRFN News ID. Ini. Dinas Pendidikan Jawa Barat sempat mengeluarkan larangan libur sekolah di masa Natal dan Tahun Baru hingga meminta sekolah menggeser pembagian rapot ke bulan Januari 2022. Aturan ini dikeluarkan sebelum pemerintah mengeluarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa kita sebut PPKM level 3. Lantas, apakah saat PPKM level 3 dibatalkan, libur sekolah yang dilarang itu menjadi diperbolehkan? Nah, ini pertanyaannya sama ya. Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Dedi Supandi menerangkan, untuk pembagian rapot tetap akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022 dan siswa serta guru diimbau tidak melakukan liburan di masa Nataru. Jadi pembagian rapotnya tetap seperti kebijakan yang kedua, yaitu dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022. Kemudian, masih di berita yang sama, ini terkait hal ini, Kadisdik Jawa Barat, ya, ini menyampaikan, jadi pembagian rapot tetap di bulan Januari, kemudian untuk larangan libur, ini sifatnya tidak lagi larangan, ya, tetapi imbauan, ya, imbauan untuk tidak libur atau tidak liburan jadinya, ya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dedi saat on air di radio PRFM 107,5 News Channel hari Kamis 9 Desember 2021. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menegaskan pada periode Nataru mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022, para peserta didik diimbau untuk tidak berlibur dan minta untuk belajar di rumah. Peserta didik bisa dipantau oleh keluarganya dan belajar di rumahnya masing-masing, paparnya. Ya. Kemudian, sahabat sekalian, ya, ini masih berlanjut. Karena itu, para siswa dan guru kini diimbau untuk meningkatkan kesiagaan di masa Nataru. Saya sampaikan kepada semuanya, yaitu semua harus siaga di libur Nataru, paparnya. Ya. Dia pun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya, mengimbau guru dan siswa untuk tidak merayakan Tahun Baru dengan berkonvoi, berkerumun, atau jalan-jalan ke tempat wisata. Ya. Dedi berharap keluarga dan guru ini bisa memantau anak-anaknya agar tidak berlebihan saat menghadapi masa Nataru. Demikian sahabat, ya, kebijakan terkait dengan libur Nataru yang setelah dibatalkannya PPKM level 3 oleh pemerintah. Jadi poin yang tadi bisa kita petik kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, yang pertama, untuk pembagian rapot
Ini untuk jenjang SMA, SMK, SLB, ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih menetapkan pembagian rapot dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022. Kemudian, kebijakan yang kedua, libur yang semula ditiadakan karena mengantisipasi lonjakan COVID-19 dengan dibatalkannya PPKM level 3 oleh pemerintah yang semula sifatnya instruksi yang harus dilaksanakan menjadi himbauan, ya. Jadi sekolah mau libur boleh atau kalaupun tidak apa-apa. Yang penting intinya, ya, poinnya siswa-siswi anak-anak kita ini bisa terpantau, terkendali pada masa libur Nataru. Gitu. Jadi kalaupun misalkan anak belajar di rumah, diharapkan guru dan orang tua berperan aktif dalam mengawasi kegiatan anak-anak kita. Karena memang khawatir kalau misalkan menyikapi libur Nataru ini secara berlebihan, maka kondisi COVID-19 yang saat ini sudah mulai melandai, ya, ini kemudian akan menjadi naik kembali, ya. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sekali lagi terus saksikan channel YouTube Bang Sem ini karena di sini kami berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi seputar dunia pendidikan, baik ilmu pendidikan, manajemen pendidikan, filsafat pendidikan atau informasi terupdate seputar kebijakan dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.